Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Yuniar As'ad dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qaul Sahabah dan Sad Az-Zari'ah dan juga Fathul Az-Zari'ah sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Pengertian Qaulus Sahabah terdiri dari dua kata, yakni qaul merupakan bentuk masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan atau pendapat. Adapun sahabah adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW dan beragama Islam. Sedangkan menurut ulama hadis, sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam serta mati dalam keadaan beriman. Lalu menurut ulama usul atau ahli usul fikih, sahabat adalah orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta hidup bersama beliau dalam waktu yang cukup lama. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta meyakini kerisalahannya. Sedangkan menurut jumhur ulama hadis, sahabat adalah orang Islam yang bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan Islam, baik lama atau tidak masa persahabatannya. Qaul sahabah juga berarti pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang sesuatu kasus yang dikutip para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Dalil nas tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Kehujahan qaul sahabah dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak. Lalu yang kedua, tidak seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak. Dan yang ketiga, tidak seluruh qaul sahabah dapat dijadikan dalil syarak jika dihadapkan dengan qiyas. Sedangkan macam-macam qaul sahabah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, berdasarkan pada sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang kedua, berdasarkan pada kesepakatan hasil ijtihad mereka, yakni ijma' sahabi. Dan yang ketiga, para sahabat tidak bersepakat, tidak dijadikan hujah, dan tidak wajib diikuti. Secara bahasa, kata Sad Az-Zari'ah merupakan gabungan dari 2 kata dalam bentuk mudhof ilaih yang terdiri dari 2 kata, yaitu sad yang berarti menutup jalan dan az-zari'ah yang berarti dilalui. Imam Asy-Syaukani mendefinisikan sad az-zari'ah sebagai sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju pada hal-hal yang dilarang atau perbuatan dosa. Kedudukan Sad Az-Zari'ah sebagai sumber hukum Islam menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik, Sad Az-Zari'ah dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa Sad Az-Zari'ah tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Pembagian Sad Az-Zari'ah terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, zari'ah yang sudah pasti akan membawa kerusakan. Lalu yang kedua, zari'ah yang tidak pernah membawa mafsadat, seperti membuat pisau. Lalu yang ketiga, zari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa pada mafsadat. Lalu yang keempat, zari'ah yang seringkali membawa mafsadat, tetapi kekhawatiran itu tidak sampai pada dugaan yang kuat atau hanya didasari oleh dugaan biasa. Metode Sad Az-Zari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.
Secara bahasa, kata fatu azariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fatu dan azariah. Secara keseluruhan, dua kata tersebut berarti membuka jalan kepada kemaslahatan. Tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadat dan mewujudkan kemaslahatan. Karena itulah terkait dengan sarana atau wasilah suatu perbuatan. Jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan dan dimunculkan. Dengan kata lain, adanya adalah suatu kewajiban. Acuan utama terkait dengan ilat hukum dari metode azariah adalah munculnya aspek kemanfaatan, karena memang inilah yang menjadi ciri demi terwujudnya kemaslahatan, yang merupakan bagian dari maqasid asyariah. Ketidakbolehan menggunakan ilat karena adanya unsur kerusakan atau mafsadat yang menghasilkan metode sad azariah. Lalu kebolehan untuk menggunakan ilat karena adanya unsur kebaikan atau maslahah yang menghasilkan metode ijtihad fatu azariah. Suatu ilat menjadi sesuatu yang dilarang, atau bisa jadi menjadi sesuatu yang dibolehkan, tergantung pada motif dan dampaknya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.